Yesus dilantik jadi Tuhan tahun 325 Konsili Nisea. Yesus dilantik jadi Tuhan 325. Fakta atau fitnah? Jawabannya gampang. Maaf kata ya, saya memberi edukasi ya. Yesus dilantik jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Fakta atau fitnah? Maaf kata, ini saya sedang memberi edukasi. Jawabannya, bagi Katolik dan penganut Tritunggal itu fakta. Bagi Kristen itu fitnah. Jadi clear? Ya, Yesus dilantik jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Bagi Tritunggal, Katolik dan the gang itu fakta. Bagi Kristen itu fitnah. Very clear? Oh, jadi ketahuan Pak ya, ada kelompoknya Katolik and the gang ya, Katolik and the gang, Protestan, Karismatik, Mormon, Advent, penganut Tritunggal and the gang. Ya, Yesus dilantik 325 Masehi Konsili Nisea, itu fakta. Tapi bagi Kristen fitnah. Fitnahnya di mana, Pak? Kisah Para Rasul 2 ayat 36, tahun 33 Masehi. Yesus bangkit. Yesus bangkit menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus itu Allah. Kristus yang roh itu Allah, Kristus yang fisik, Dia yang diurapi. Ya, Tuhan adalah roh ya. Jadi Yesus bangkit tahun 33 Masehi itu sudah menjadi Tuhan dan menjadi Allah. Maka bagi Kristen, Yesus dilantik jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Bagi Kristen itu fitnah. Tapi bagi Katolik and the gang, para penganut Tritunggal, itu fakta. Contoh kedua, Paulus jadi santo, Petrus jadi santo, Yohanes jadi santo. Itu fakta atau fitnah? Bagi Katolik dan gengnya itu fakta. Bagi Kristen itu fitnah. Karena Roma 16 ayat 7, semua rasul adalah Kristen. Nggak ada rasul jadi santo, nggak ada. Tapi bagi Katolik and the gang itu fakta. Contoh ketiga, Allah itu tiga tapi satu, Tritunggal, Maha Esa, Tritunggal, Maha Kudus. Itu fakta atau fitnah? Bagi Katolik and the gang, Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon, Advent and the gang, ya, Allah itu Tritunggal, Maha Kudus, Maha Kudus apa Maha Sesat ya? Maha apa lagi? Ya, pokoknya itulah. Tiga tapi satu, itu adalah fakta. Tapi bagi Kristen fitnah. Sebab Allahnya orang Kristen satu. Ya, Yohanes 5 ayat 44. Esa. 1 Matius 27, Matius 19 ayat 17. Esa, Yohanes 5 ayat 44. Roh, Yohanes 4 ayat 24. Maha hadir, Ibrani 4 ayat 15. Punya nama Yesus Kristus, ya, Wahyu 1 ayat 8. Jadi Allah itu Tritunggal. Bagi kelompok Katolik dan the gang itu fakta. Bagi Kristen fitnah. Ada banyak lagi. Surga, Bapak Ibu, surganya Katolik juga beda sama surganya Kristen. Ya, ini saya memberi edukasi ya. Saya memberi edukasi dalam Bingkai Indonesia Pancasila loh, ya. Supaya kita tahu. Lah memang beda kok. Ya. Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon, Advent, Oneness, Yesus Only. Ya. Semua gereja-gereja di luar sana itu memang beda, dia bukan Kristen. Surganya beda, Allahnya beda. Ya toh, dilantiknya beda. Tuhan dilantik 325 kok bagi mereka. Bahkan sampai hari ini kagak dilantik-lantik. Yesus itu bagi mereka masih gondrong di surga, belum dilantik, belum.
belum dilantik jadi Tuhan. Astagfirullah. Supaya semua ngerti ya. Oh, Tritunggal itu bagi Katolik dan teman-temannya fakta, tapi bagi Kristen fitnah. Dilantik jadi Tuhan 325 bagi Katolik dan teman-temannya itu fakta, bagi Kristen fitnah. Allah itu Tritunggal bagi Katolik dan kawan-kawan fakta, bagi Kristen fitnah. Surga Katolik yang ada Bapa di kiri, Yesus di kanan, lalu ada Bunda, lalu ada itu, bagi mereka fakta, bagi Kristen fitnah. Ya, Alkitab itu tidak semua kitab suci, cuman Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang kitab suci. Selebihnya itu cuman tulisannya Paulus. Bagi Katolik and the gang itu fakta, bagi Kristen fitnah. Very clear. Ya, saya mengedukasi saudara-saudara semua supaya semua tahu. Oh iya Pak, pantesan Pak, yang selama ini Anda hujat-hujat itu ternyata bukan untuk Kristen, itu untuk Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon, Advent, Pentakos. Yang Anda hujat-hujat itu untuk mereka, bukan untuk Kristen. Itu fitnah semua bagi Kristen. Very clear. Saya mengedukasi dalam Bingkai Indonesia Pancasila ya. Fakta Alkitab menulis begitu. Alkitab tidak bisa dilawan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.